teman-teman, jumpa lagi dengan Arasid Service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman semua untuk membuat sebuah rangkaian yang mungkin sangat dibutuhkan di sebagian orang ya. Misalnya para nelayan, untuk nelayan tradisional ya khususnya, untuk menangkap ikan teri atau ikan bilis di daerah kami ya. Ini sangat dibutuhkan rangkaian dimmer ya. Oke teman-teman, langsung saja kita rakit. Buat teman-teman yang ingin mencoba, silahkan persiapkan dulu komponennya. Ini yang pertama ada heatsink ya. Heatsink ini untuk menyerap panas dari transistor ini ya. Jika bebannya itu ampernya besar, dia akan lebih cepat panasnya ya. Jadi kita persiapkan heatsinknya. Ini heatsink ya teman-teman ya. Yang kedua, komponen utamanya adalah transistor ini. Ini transistor jenis N ya, NPN C5198 ya, Toshiba. Jadi kalau teman-teman mau pakai jenis lain pun boleh, yang penting dia C ya, atau NPN. Bisa gunakan 2SC 5200 atau TIP 41C boleh ya, tapi itu kecil ampernya ya. Atau menggunakan TIP 3055 boleh juga ya. Terserah teman-teman ya untuk menggunakan transistor apa saja. Jadi saya adanya transistor ini, maka saya pakai yang ini saja ya. Yang penting dia jenisnya itu N ya, NPN. Kemudian ada bohlam ini sebagai beban ya. Jadi buat teman-teman yang ingin bereksperimen, terserah saja bebannya. Bisa dinamo ya, motor listrik itu dinamo, tergantung berapa voltnya ya. Ini lampu 12 volt ya, lampu motor ini saya pakai. Ini agak lumayan besar ampernya. Kalau tanpa heatsink ini dia akan panas transistornya ini. Kalau terlalu panas bisa merusak transistor ya. Kalau untuk teman-teman nelayan ikan teri itu biasanya menggunakan lampu LED ya. Seperti ini contohnya, untuk meredup lampunya ketika pas mau nangkap ikan terinya itu ya. Silakan teman-teman berkreasi sendiri tergantung kebutuhannya ya. Kemudian ada transistor kecil ini. Ini tipenya itu teman-teman 2N 551 ya. Oke, ini jenisnya NPN juga. Basisnya tengah ya, basisnya tengah. Kolektornya sebelah kiri ya, mungkin kayaknya sebelah kiri. Sebelah kanan saya ini emitor ya. Kemudian ada potensiometer. Ini potensiometer saya gunakan 50K ya, 50K, 100K pun boleh ya. Untuk mereknya ya terserah teman-teman lah ya. Yang 3 kaki ya teman-teman ya, jangan pakai yang 6 kaki. Ini kita pakai 3 ya. Kemudian ada kawat jemperan ini. Ini terserah teman-teman sajalah mau pakai jemper apa ya. Kemudian ada baut transistor ya. Oke, langsung saja kita rakit teman-teman ya. Yang pertama itu transistornya kita tempel dulu di heatsinknya ini. Tidak perlu kita pakai mika ya transistornya, karena dia cuma satu ya. Oke, selanjutnya teman-teman ya, kita pasang potensionya. Kita pasang di kaki basisnya transistor ini.
di sini teman-teman. Nah seperti ini, jangan sampai salah teman-teman ya. Kalau salah otomatis proyek kita ini pasti akan gagal ya. Kemudian ada transistor 2N551 ini, kita balik pasangnya seperti ini. Jadi wajah dia itu ke belakang gitu ya, seperti ini. Kita kaki yang pendek ini teman-teman ya, yang pendek ini kita solder di kaki basisnya transistor besar. Kita kuatkan dulu solderannya ya. Kaki tengah transistor 2N551 nya di kaki tengah potensio ya, seperti ini teman-teman. Yang ininya di kaki ujung potensio ya, seperti ini. Silakan teman-teman perhatikan supaya jangan sampai salah dalam perakitannya ya. Ini transistornya dibalik ya, balik arahnya, wajahnya ke belakang ya. Oke, kemudian ada jemperannya tadi seperti ini. Jemperan ini kita solder di kaki tengah transistor besar ini. Di sini teman-teman. Disolder di kaki paling ujung potensiometernya, paling kiri, sebelah kiri saya ya, seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, cukup simpel sekali. Sudah jadi ini. Kemudian kita persiapkan adaptornya. Ini kabel positifnya. Kabel positif ini kita solder di sini nih teman-teman ya, seperti ini. Nah seperti ini ya. Kemudian untuk lampunya atau beban ya, terserah mau mau lampu atau dinamo ya, kita solder di sini nih. Seperti ini teman-teman ya. Perlu saya kasih tahu juga ya, jika beban lampunya ini 12 volt, ini lampu 12 volt, otomatis untuk catu dayanya sekitaran 15 ya teman-teman ya. Kalau catu dayanya 12, dia akan agak sedikit redup gitu ya, tidak maksimal terangnya nanti. Kemudian yang negatifnya ini teman-teman, kita solder di lampu ya, di bohlam ini, di sini nih, seperti ini. Oke teman-teman, ini rangkaian sudah jadi, tinggal kita tes apakah berhasil ini proyek kita ya. Oke, langsung kita colokkan ke listrik adaptornya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lampu langsung menyala teman-teman. Ini sepertinya maksimum. Coba kita fungsikan dimmernya, apakah dia berfungsi ya. Nah seperti ini teman-teman, ngeredup lampunya. Artinya tegangan yang sampai di lampunya diperkecilkan oleh potensio ini. Mentok ke kiri saya itu lampunya mati ya. Nah seperti ini, bisa kita nyalakan antara hidup dan mati ya, antara hidup dan mati seperti ini. Nah seperti itu dia teman-teman. Kita matikan total bisa juga ya.
Oke teman-teman, ternyata proyek kita berhasil ini. Nah ini maksimum ya, ini maksimum. Jadi saran saya, jika teman-teman mau bikin untuk nangkap bilis atau ikan teri itu, usahakan tegangan di kabel merah ini 15 volt ya, atau 24 boleh juga ya, tapi harus dibatasi juga karena lampunya ini lampu 12 gitu ya. Nanti kalau diputar mentok ke kanan bisa-bisa lampunya rusak ya. Jadi dibatasi 15 volt saja supaya dia terangnya itu ketika maksimum betul-betul terang ya. Tapi ketika diredupkan juga betul-betul redup gitu ya. Seperti ini teman-teman. Jika teman-teman menyukai video ini, bantu tekan like-nya, subscribe, dan komen di kolom komentar ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.